membaca arahan Ojo ke Susu dari Pak Jokowi di Rakernas Pro Jokowi yang berlangsung di Magelang hari Sabtu lalu. Masih ada Mas Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Joman, dan juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, sekarang kalau mengerucut dari bagian pertama obrolan kita pagi ini yang ingin dipengaruhi kalau kita melihat arah-arahnya Pak Ganjar, melihat dari di Magelang, dilangsungkannya Rakernas. Kalau Presiden ini yang pintar memang Mas Budi Ari dan teman-teman di Projo dilakukan di Magelang. Kalau ada Presiden itu protokoler, itu SOP, Gubernur harus bisa hadir. Itu protokoler, itu memang pintar Mas Budi Ari ini ya. Jadi Pak, benar tuh di wawancara sama teman-teman wartawan, Pak Ganjar bilang, ya Presiden datang saya harus mendampingi gitu. Memang itu SOP protokoler kenegaraan kan. Nah, jadi arahnya ke sana, saya membacanya lah. Sebagai orang yang ada di luar politik tuh saya membacanya begitu. Ini kan berarti PDI Perjuangan nih yang sedang dibujuk sama teman-teman dari Joman, Projo dan lain-lain. Bisa nih, 2004 pernah bisa, tapi kali ini ada Mbak Puan, putrinya Ibu Mega. Nah, hal semacam ini kan selalu jadi perbincangan kita, menebak Ibu Mega ini akan pilih siapa begitu. Mas Burhan? Sebelum jawab ke sana Mas Bayu, kalau misalnya acara Projo dilakukan di Jakarta dan secara protokoler Anies Baswedan mendampingi Presiden, apakah muncul pernyataan Pak Jokowi, mungkin dukungan kita akan kita kasih kepada orang yang ada di sini? Kan belum tentu. Iya, yang ada di sini itu kan kita langsung pikirnya Pak Ganjar ya, padahal ada Immanuel Ebenezer ya kan. Sohibul baitnya Anies Baswedan, mungkin nggak Presiden Jokowi mengatakan hal yang sama seperti yang beliau sampaikan di Magelang? Itu pinternya Pak Jokowi ya nanti ya. Kodenya tidak akan sekeras itu kalau misalnya acara dilakukan di Jakarta. Itu yang pertama ya. Yang kedua begini, tergantung elit partai mana yang sedang dibujuk ya, atau sedang dipersuasi oleh relawan. Kalau kita merujuk pada partai-partai selain PDI Perjuangan, sepertinya dengan elektabilitas yang relatif tinggi, karena secara margin of error masih tipis bedanya dengan Pak Prabowo, Ganjar sudah menarik buat beberapa partai. Gitu ya. Karena bagaimanapun partai itu secara naluriah pengen ikut rombongan calon yang potensial menang. Itu namanya teori bandwagon effect. Ya. Tetapi kalau kita merujuk pada pengalaman PDI Perjuangan itu tidak selalu mendukung calon pejabat publik yang menurut survei tinggi. Bahkan Pak Jokowi 2012 ketika dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai Gubernur DKI, saat itu elektabilitasnya cuma 4%. 4 bulan atau 5 bulan sebelum pilkada. Jadi Ibu Mega itu tidak selalu mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi menurut survei. Pada satu sisi eksperimen itu bisa berbuah kemenangan seperti kasus Pak Jokowi. Karena mesin partai bersama relawan bersatu padu memenangkan Pak Jokowi 2012. Tetapi pada kasus yang lain, misalnya ketika mendukung Pak T.B. Hasanuddin sebagai calon gubernur Jawa Barat, elektabilitasnya juga kecil, sekitar 3%-an ketika dicalonkan sebagai gubernur, tapi eksperimen ini kurang berhasil karena elektabilitasnya tidak naik setelah didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi poin saya adalah untuk kasus PDI Perjuangan tidak serta-merta survei itu menjadi konsideran utama. Sangat tergantung oleh Ibu Mega arahnya kemana. Jadi meskipun lagi-lagi ini kan proses yang biasa ya dalam politik ya. Ada aspirasi dari Mas Immanuel, ada aspirasi dari Projo misalnya, ada aspirasi dari Pak Jokowi secara personal, tetapi pada akhirnya yang punya hak konstitusional untuk menominasikan adalah partai politik.
Ya, jadi di sana Makanya Pak nanti. Jokowi minta jangan ke susu gitu. Ya. Karena Jadi kalau misalnya dicapreskan oleh Oke. relawan, kemudian tidak mendapatkan tiket, itu juga bisa menjadi hal yang kurang menguntungkan buat capres yang bersangkutan. Oke, ya. Sebagai kalau boleh nih kita ngobrol begitu. Kalau kalau begitu kapan ojo ke susu itu kan ojo ke susu sih, jangan keburu-buru dulu gitu ya. Itu berarti kapan timing yang pas sebetulnya buat teman-teman relawan agar bisa ikut di dalam gelombang yang baik, yang sama. Ya, saya juga yakin teman-teman relawan seperti Bang Noel dan juga Mas Budi juga pengen ada di dalam efek kemenangan, kan kira-kira begitu sebetulnya. Itu kapan kalau gitu, Mas? Kalau relawan bekerja dari sekarang itu kan nggak ada masalah. Kan persoalan tadi upaya untuk menaikkan posisi tawar. Sesuatu yang salah satunya adalah dengan meningkatkan elektabilitas calon yang didukung oleh relawan. Ya. Nah, posisi tawar itu pada akhirnya akan ditentukan moment of truth-nya ketika partai atas nama pendaftaran calon presiden itu nggak punya waktu lagi untuk mengulur-ngulur, harus menentukan calon. Nah, jadi ini persoalan yang menurut saya wajar ya, ada aspirasi dilaksanakan dengan kerja taktis, kerja konkret di lapangan, dan saat yang sama partai politik wait and see, menimbang-nimbang, memilih mana yang dianggap tepat buat kepentingan partai dan mencari titik temu dengan banyak elit ya di dalam, dan akhirnya akan diputuskan juga. Cuma keputusan itu apakah sesuai aspirasi relawan atau tidak, nanti waktu yang akan mengujinya. Oke. Cukup pas, Mas Budiari, apa yang dianalisa sama Mas Burhan nih? Sangat tepat. Karena gini, Mas Burhan, Mas Bayu. Ya. 2024 ini sangat berbeda sekali dengan 2014. Jadi saya orang yang meyakini bahwa waktunya berbeda, orang yang berbeda, pasti caranya juga berbeda. Nggak mungkin caranya sama seperti 2014. Oke. Karena kita tahu bahwa di 2024 ini memang dinamika partai. Jadi kami merumuskan dalam berbagai diskusi internal kami bahwa memang di 2024 ini satu, koalisi partainya menentukan, dua, calonnya menentukan, dan yang lebih gila lagi, calon wapresnya juga menentukan. Iya. Jadi betul-betul berbeda dengan di 2014. 2014 itu cukup Pak Jokowi dicalonkan oleh 36% partai juga nggak ada masalah. Begitu loh di 2014. Karena figur Pak Jokowi ini sangat kuat di 2014. Nah, yang harus kita pahami bersama adalah saya yakin bahwa partai tidak akan berspekulasi dalam pencapresan ini, termasuk pembentukan koalisinya. Karena apa? Karena ini kan pilek-pilpres serentak, begitu loh. Ya. Ketika partai juga berhitung kepentingannya masing-masing, ini kotel efek kita dapat nggak? Kalau mereka caloninnya salah, mereka bisa malah justru suara partai juga hancur gitu. Jadi karena pilek-pilpres serentak, maka saya yakin semua partai akan berhati-hati. Ya, game changersnya karena ini adalah serentak semuanya ya. Serentak semuanya, dan partai kan berhitung untuk kepentingan partai masing-masing juga. Ya. Kalau mereka salah posisi atau terlalu cepat mengambil keputusan, ini juga beresiko buat mereka dipilih gitu. Jadi juga saya yakin lah partai nggak akan sembarangan dalam menentukan capresnya. Ya, oke. Ya. Bang Noel, Anda juga punya keyakinan yang mirip-mirip Mas Budiari bahwa upaya yang dilakukan oleh para relawan ini akan didengar, akan menjadi masukan berarti bagi partai politik nantinya? Ya gini Mas, prinsipnya demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nanti ada 2 tiket yang diberikan oleh rakyat. Pertama tiket buat pemimpinnya, kedua tiket untuk partai yang diinginkan oleh rakyat. Nah, kalau seandainya nanti pilihannya rakyat adalah Mas Ganjar, dampak suaranya itu pasti ke partai yang mengusung Mas Ganjar itu sendiri. Ada 2 tiket. Oke. Nah, hari ini tiket yang diberikan oleh rakyat hari ini adalah ke Mas Ganjar. Nah, kalau seandainya partai coba berspekulasi dengan hasrat politiknya hanya mendorong elit internalnya, jangan salahkan rakyat ketika rakyat memberi sanksi politik untuk tidak memilih partai itu sendiri. Ya. Jadi saya yakinkan sekali lagi bahwa keteguhan keteguhan rakyat pada umumnya hari ini mengarah ke Mas Ganjar.
walaupun kita tetap tegak lurus di Jokowi. Gitu. Ya, terbayang bagi kita semua bagaimana ini semua nanti akan berjalan dari para relawan. Nah, Mas Burhan, dengan segala keyakinan yang dilakukan, keyakinan untuk bergerak sekarang ya, teman-teman relawan ini, untuk saya menyebutnya pakai kata-kata kira-kira Mas Burhan, ada membentuk opini ke publik dan terutama ke partai politik sebagai penentu nanti para calonnya, bahwa ini adalah suara rakyat yang juga harus didengar oleh terutama partai politik. Cukup kuatkah semua ini? Kan nanti kalau hari ini kebetulan dari Projo dan juga Joman mungkin arah-arahnya ke Ganjar Pranowo, tapi kan juga akan ada teman-teman lain, relawan-relawannya, mungkin Pak Prabowo, relawannya Anies dan semuanya itu. Nah, ini semua suara-suara ini seberapa kuat sebenarnya Mas Burhan bisa sampai ke titik-titik yang kita bayangkan disampaikan oleh Mas Budi dan juga Bang Noel itu. Jadi ini sebetulnya adalah sejak Pilkada Jakarta pada waktu itu, ini menjadi faktor yang menarik sebetulnya di politik Indonesia. Ini adalah suara rakyat yang juga harus menjadi faktor yang menurut saya ini nggak didengar nih sebetulnya partai politik. Begitukah? Sekuat itu? Iya. Burhan. Begini, kalau kita lihat politik elektoral kita, itu kan partai-partai mengalami proses deideologisasi. Kemudian seiring dengan perkembangan politik, ya, partai politik seringkali tampil hanya sebagai event organizer, sebagai pemberi tiket. Tetapi setelah tiket didapatkan oleh calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, mereka lebih percaya pada inner circle, kelompok relawan yang mendukungnya, karena jalurnya personal. Lain dengan partai politik yang lebih bersifat struktural. Jadi relawan memang lebih berfungsi sebagai kepanjangan tangan calon pejabat publik untuk mencapai kemenangan dan saat yang sama untuk menaikkan posisi tawar. Nah, ini memang terlihat sejak Pilkada DKI 2012. Setelah tiket diberikan kan nyaris partai kurang kelihatan perannya dalam proses pemenangan. Yeah. Nah, ini memang bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi calon itu punya kepanjangan tangan yang bisa mengeksekusi kepentingan maupun strategi kampanye pada tingkat yang lebih taktis di lapangan. Yang kedua, bisa menjadi pisau bermata dua karena lama-kelamaan partai menjadi berkurang fungsinya, hanya pemberi tiket, tetapi tidak punya fungsi lain di luar dari pemberi tiket tadi. Nah, itu soal kerelawanan politik ya. Kelompok volunteer yang kita lihat makin marak terutama sejak 2012. Tapi menurut saya begini Mas Bayu, sejauh mana fungsi Pak Jokowi atau peran Pak Jokowi besar atau kecilnya tampil sebagai kingmaker. Ini kan sebenarnya arahnya ke situ juga, bukan hanya partai politik yang kita karena apakah Pak Jokowi responnya. Pak Jokowi kan paling punya banyak pendukung nih ya, ada Projo, ada Joman. Apakah apa yang disampaikan sedemikian rupa oleh Pak Jokowi ini akan menjadi satu suara nanti, kira-kira begitu kan? Nah, kan satu sisi juga menjadi semacam posisi tawar Pak Jokowi kan meningkat seiring dengan kehadiran Projo, dengan seiring dengan kehadiran Jokowi mania. Gitu. Ini kan kelompok relawan yang diatribusikan namanya langsung ke presiden kan? Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat itu, gitu. Nah, ada tiga hipotesis atau prasyarat yang memungkinkan Pak Jokowi tampil sebagai kingmaker. Yang pertama adalah approval rating. Jadi kalau misalnya approval rating Pak Jokowi masih tinggi, maka potensi Pak Jokowi sebagai kingmaker di 2024 juga tinggi. Kecuali kalau approval ratingnya drop di bawah 50%. Tentu potensi jadi kingmakernya juga berkurang. Yang kedua adalah tergantung oleh apakah PT presidential threshold itu diturunkan atau tidak oleh MK. Kan sampai sekarang masih muncul inisiasi untuk judicial review.
Ya. Kalau PT masih tinggi seperti sekarang, itu tentu partai-partai harus berkoalisi kecuali PD Perjuangan. Nah, di situ peran penghulu, peran naib politik namanya Pak Jokowi jadi penting untuk menjodohkan partai-partai dalam rangka mencari syarat 20% biar bisa mencapreskan. Tapi kalau presidensial threshold turun, maka partai punya keleluasaan untuk mencapreskan tanpa harus membutuhkan penghulu politik seperti Pak Jokowi. Nah, jadi PT jadi penting. Yang terakhir adalah tergantung apakah muncul calon yang dominan atau tidak. Kalau misalnya calon presiden seperti sekarang, ada 3 nama yang elektabilitasnya itu selisihnya tipis, dan tidak makin ada kuat lagi yang peran kingmaker seperti Pak Jokowi gitu ya. Persis. Kalau misalnya sekarang kan tidak ada calon yang bisa menang satu putaran. Nah, terbayang Mas Burhan. Pak Jokowi jadi penting. Tapi kalau misalnya muncul calon yang sangat dominan, tentu dia punya potensi tawar yang tinggi juga untuk mengatakan saya tidak membutuhkan siapapun yang membantu saya menang. Jadi 3 itu yang potensial menentukan Pak Jokowi tampil sebagai kingmaker atau tidak. Terbayang sekarang. Jadi siapa bilang Pak Jokowi nggak punya partai politik? Punya partai politik, pakai tanda kutip ya. Nah, ada 2 orang di sini ya gitu. Saya minta singkat saja dari, saya udah terbatas waktu, dari Mas Budi Ari dan juga Bang Noel. Jadi ini nanti semua akan mengerucut, saya pinjam istilah Bang Noel, tegak lurus dengan Pak Jokowi di Projo begitu? Mas Budi? Kalau Projo kan jelas, merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Pak Jokowi, putih kata Projo. Merah putih kata Pak Jokowi, merah putih kata Projo. Jadi kami meyakini bahwa pilihan rakyat adalah pilihan Jokowi. Begitu. Baik, Bang Noel? Ya, kita nggak berubah sikap kita, tetap tegak lurus ke Mas Ganjar. Walaupun kita tetap menginginkan ketegasan dari presiden sendiri. Ya, tegak lurus Jokowi itu tetap kita nggak berubah. Walaupun pilihan politik kita hari ini ke Mas Ganjar Pranowo, saya yakin sekali 2024 nanti rakyat akan memberi tiket buat Mas Ganjar. Kita lihat nanti perkembangannya. Saya ikut Mas Burhan melihat, dan saya ikut mendengar Pak Jokowi. Ojo ke susu, katanya kan. Jadi kita mengikuti ini semua. Masih cukup panjang, bukan panjang banget, tapi kita akan melihat perkembangannya makin seru nanti. Terima kasih wawasannya untuk ngobrol menjelang pemilu serentak nanti. Salam sehat, selamat pagi semuanya. Mas Budi, Bang Noel dan juga Mas Burhan.